Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Nubina, sering dipanggil dengan Ifat. Asal saya di Ambulu, Jember, Jawa Timur. Usia pondok saya 1 tahun di Pondok Al-Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u di sini merupakan kalimat isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi, mudhari atau fi'il amar? Fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il mudhari? Karena diawali dengan huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Ya. Fungsinya? Al-ghaib. Ada berapa huruf mudhara'ah? Ada 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah fungsinya? Limunda kalimah wahdah. Kalau nun? Limunda kalimah al-ghaib dan mu'addim labsah. Kalau ya? Al-ghaib. Kalau tak? Al-ghaib badal muhatab. Karena yaqra'u di sini termasuk dalam kategori fi'il mudhari ya. Oke. Di sini apakah mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa kok mu'rab? Karena tidak bertemu dan nun taukid dan nun nisbah. Apa itu nun taukid? Nunnya menguatkan arti kama fi'il yang dimasukinya. Ada berapa nun taukid? Ada 2. Apa saja? Nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid sakilah? Nun taukid yang berat, Kalau khafifah? nun taukid yang ringan. Bagaimana cara membedakan keduanya? Kalau nun taukid sakilah itu tidak ditandai dengan tasdid, kalau nun taukid khafifah ditandai dengan sukun. Contohnya nun taukid sakilah? Yang sakilah yang surona unsurona, yang khafifah yang surat unsuron. Apa yang dimaksud dengan nun niswah? Nun yang menunjukkan perempuan banyak. Contohnya? Yang surna. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang harokat akhirnya tidak dapat berubah meskipun dimasuki amil yang berbeda-beda. Ada berapa yang termasuk dalam kategori fi'il mabni? Fi'il mabni itu ada 3. Apa saja? Fi'il madi, mudhari dan fi'il amar. Ada berapa mabninya fi'il madi? Ada 3. Apa saja? Mabniun ala fathi, mabniun ala sukun, mabniun ala dhammi. Kapan mabni alal fathi? Ketika tidak bertemu dengan domir rafa mutaharik dan wawu jamak. Kapan mabni alal dhammi? Ketika bertemu dengan wawu jamak. Kapan mabni ala sukun? Ketika bertemu dengan domir rafa mutaharik. Apa yang dimaksud dengan wawu jamak? Wawu jamak adalah wawu yang menunjukkan laki-laki banyak. Contohnya? Nasaru. Apa yang dimaksud dengan dhamir rafa mutaharrik? Kata ganti yang berkedudukan rafa dan harokat. Bisa masuk pada fi'il apa saja? Fi'il madi, mudhari dan fi'il amar. Contohnya yang fi'il madi? Nasartu, Amar, unsurna, mudhari. yang surna. Ada berapa mabninya fi'il amar? Fi'il amar ada 4. Apa saja? Yaitu mabniun ala sukun, mabniun ala farfilati, mabniun ala fi'nunin dan mabniun ala fathi. Kapan mabni ala sukun? Ketika ia berasal dari as-sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Kapan mabni ala hadfi harfil illati? Ketika ia berasal dari fi'il yang al-mu'talul akhiri wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Kapan mabni ala fathi? Ketika bertemu dengan nun taukid. Apa yang dimaksud dengan sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un? Fi'il yang huruf akhirnya tidak bertemu dengan huruf ilah dan tidak bertemu dengan sesuatu. Kapan? Apa yang dimaksud dengan mu'talul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un? Fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilah dan tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu ini apa saja, Ifat? Alif asniyah, wawu jamak, ya muannas mu'tabah, nun taukid dan nun niswah. Apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Yaitu fi'il mudhari yang bertemu dengan alif asniyah, wawu jamak dan ya muannas mu'tabah. Contohnya bagaimana? Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Coba diulang, apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari yang bertemu dengan alif asniyah, wawu jamak dan ya muannas mu'tabah. Ada berapa mabninya fi'il mudhari? Mabni fi'il mudhari ada 2. Apa saja? Mabni ala fathi dan mabni ala sukun. Kapan mabni ala fathi? Ketika bertemu dengan nun taukid. Kapan mabni ala sukun? Ketika bertemu dengan nun niswah. Karena yaqra'u di sini termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang mu'rab. Maka apa pertanyaan selanjutnya? Apakah ia dibaca rafa, nasab atau jazm? Di sini dibaca rafa, nasab atau jazm? Dibaca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena ditajarbihi anin nawasibi wal zawajimi. Apa itu maksudnya? Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya menggunakan Duma. Kenapa? Karena al-fi'lu mudhari uladi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tanda rafa untuk fi'il mudhari itu ada berapa? Ada 2. Apa saja? Duma dan subutun nun. Kapan menggunakan dhammah? Ketika ia tidak berupa af'alul khamsah. Kapan menggunakan thubutun nun? Ketika berupa af'alul khamsah. Dhammah sendiri itu dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Duma dohiro dan duma muqaddarah. Kapan dhammah dhahirah? Ketika ia berasal dari fi'il yang as-sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Kapan dhammah muqaddarah? Ketika ia berasal dari al-mu'talul akhiri wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi pertanyaannya, yaqra'u di sini merupakan fi'il maklum atau fi'il majhul? Fi'il maklum. Kenapa kok fi'il maklum?
Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Ada berapa kaidah majhul? Ada 3. Apa saja? Madi mujarad, madi majid, dan fi'il mudhari'. Bunyi yang madi mujarrad, Duma waluhu wa kusir ma qabla akhir. madi masjid, Duma kullu mutaharikin wa kusir ma qabla akhir. fi'il mudhari. Duma waluhu wa fudiya ma qabla akhir. Karena yaqra'u di sini merupakan fi'il yang maklum, maka konsekuensinya membutuhkan fa'il. mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammadun di sini merupakan kalimat isim, fi'il atau huruf. Isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya, Apa ciri-cirinya? yaitu dibaca tanwin. Amin. Ada berapa ciri-ciri isim? Ada 4. Apa saja? Dimasuki al, dibaca tanwin, dibaca jar, dan dimasuki huruf jar. Karena Muhammadun di sini merupakan kalimat isim, maka apa pertanyaan selanjutnya? Apakah yang dibaca rofa, nasab, atau jar? Di sini dibaca rafa, nasab atau jar? Dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena marfu'atul asma. Apa itu marfu'atul asma? Isim-isim yang dibaca rofa Ada berapa isim-isim yang dibaca rafa? ada 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khabar, inna, tawabi. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh safil mabni maklum, atau Contohnya? isim yang disebutkan sebagai maklum. Contohnya, ja Muhammadun. Ja Muhammadun. Mana yang menjadi fa'il? Muhammadun. Kenapa Muhammadun menjadi fa'il? Karena ia jatuh safil mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Ja'ah. Kenapa ja disebut sebagai fi'il mabni maklum? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Fa'il sendiri itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Fa'il isim dhahir, fa'il isim dhamir, dan masdar mawar. Contohnya yang isim dhahir. Contohnya yang isim dhahir, Ja Muhammadun. yang dhamir, Kasartu. masdar muawwal. Mana sama awal? Oke, jawabannya ialah a'jabani annaka mahirun. Dilanjut pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh safil mabni majhul. Contohnya, Duriba Zaidun. dari lafaz duriba zaidun, mana yang menjadi naibul fa'il? Zaidun. Kenapa lafaz zaidun itu dijadikan naibul fa'il? Karena ia jatuh safil mabni majhul. Mana fi'il madi majhulnya? Duriba. Kenapa duriba disebut sebagai fi'il mabni majhul? Karena cara bacanya diikutkan pada kaidah majhul. Kaidah majhul yang mana kira-kira? Yang madi mujarrad. Bagaimana bunyinya? Duma walahu wa kusir ma qabla akhir. Naibul fa'il terbagi menjadi berapa? 4. Apa saja? Naibul fa'il isim dhahir, naibul fa'il isim dhamir, dan naibul fa'il masdar awal, dan naibul fa'il dan majrur. Contohnya yang isim dhahir, Duriba Zaidun, dhamir, Duribatu, masdar muawwal. Ulima, Muhammadun anaka mahirun. Gimana? Alima Muhammadun anaka mahirun. Jawabannya adalah ulima annaka mahirun. Contohnya yang jar majrur, Ukhtulifa fihi. tulifa fihi. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh dengan jumlah. Contohnya, Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Dalam lafaz Muhammadun qaimun, mana yang menjadi mubtada? Muhammadun. Kenapa Muhammadun di sini menjadi mubtada? Karena ia termasuk isim ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh dengan jumlah. Mubtada itu dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Mubtada lahu khabar dan mubtada lahu marfu'un sadda masadda khabar. Apa yang dimaksud dengan mubtada lahu khabar? Mubtada yang memiliki khabar. Contohnya, Muhammadun qaimun. apa yang dimaksud dengan mubtada lahu marfu'un sadda masadda khabar? Mubtada yang tidak memiliki khabar akan tetapi memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Contohnya, A. Qaimun Muhammadun. apa persyaratan dari mubtada lahu marfu'un sadda masadda khabar? Didahului huruf nafi dan huruf istifham. Tahu istifham. Oke. Apa yang dimaksud dengan khabar? Khabar adalah isim yang dibaca rafa yang menyempurnakan kaidah mubtada. Khabar terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Apa yang dimaksud dengan khabar mufrad? Khabar yang tidak terbentuk dari jumlah atau sibahul jumlah. Contohnya, Muhammadun qaimun. kalau khabar ghairu mufrad, Khabar yang terbentuk dari jumlah atau sibahul jumlah. jumlah atau jumlah. Jumlah dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Rasyihul jumlah dibagi jadi berapa? 2. Apa saja? Yang majrur dan dhorof. Contohnya yang jumlah ismiyah, Muhammadun abuhuma hirun. yang fi'liyah, Muhammadun yaktubu darsa. yang syibhul jumlah yang jar majrur, Muhammadun fiddari. yang dhorof. Muhammadun amama madrasati. Apa saja amil-amil yang masuk pada susunan mubtada dan khabar? Yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dunna wa akhwatuha. Apa pengamalan dari kana wa akhwatuha? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar.
Kalau inna wa akhwatuha, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. kalau dhanna wa akhwatuha, Tansibul mubtada'a wa khabara ala annahuma maf'ulaini laha. la ilaha. Kembali lagi pada lafaz yaqra'u. Yaqra'u di sini merupakan fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kenapa kok fi'il muta'addi? Karena artinya itu dapat dipasifkan. Dapat dipasifkan. Karena di sini merupakan fi'il yang muta'addi, maka membutuhkan Maf'ul bih. mana maf'ul bihnya? Al-Qur'an. Lafaz Al-Qur'an di sini merupakan kalimat isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dimasuki al. Ada berapa ciri-ciri isim? Ada 4. Apa saja? Dimasuki al, dibaca tanwin, dibaca j, dan dimasuki huruf jer. Huruf jer. Kalau Al-Qur'an di sini merupakan kalimat isim, apakah ia dibaca rafa, nasab atau jer? Dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena mansubatul asma. Mansubatul asma. Apa itu mansubatul asma? Isim-isim yang dibaca nasab Nah, ada berapa isim-isim yang dibaca nasab? ada 13. Ah. Al-Qur'an ini termasuk yang mana? Dari yang 13 itu. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa yang maksud dan maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh sampai muta'addi dan ia berkedudukan sebagai objek. Contohnya, Contohnya yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. maf'ul bih dibagi menjadi berapa? Maf'ul bih dibagi menjadi 2. Apa saja? Maf'ul bih syarih dan maf'ul bih ghairu syarih. Apa yang maksud dengan maf'ul bih sharih? Maf'ul syarih dan maf'ul bih yang jelas. Yang jelas. Terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Maf'ul bih isim dohir, maf'ul bih isim dhamir, dan maf'ul bih masdar mawal. Contohnya yang isim zahir, Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. dhamir, Ja'alana Allahu. yang masdar muawwal. 5. Muhammadun Al-Kamahirun. Oke. Apa yang dimaksud dengan maf'ul bih ghairu sharih? Maf'ul bih yang tidak jelas. Tidak jelas. Contohnya, Dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.